alumni Unpad, Pak Zulkan dan Adili Jokowi. Sip. Pernyataan sikap Forum Alumni Unpad dalam tanda quote ya, benahi moral politik bangsa, bahwa proses pemilu khususnya Pilpres 2024 disayangkan berjalan tidak bagus, terlalu dominan kepentingan politik kekuasaan, cacat etik dan moral, serta menjadi bentuk pengakhiran buruk dari rezim Jokowi, su'ul khotimah. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang semestinya menjadi pengawal konstitusi ternyata tidak mampu menunaikan kewajibannya dengan baik. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu, khususnya Pilpres, ternyata tidak berbasis keadilan dan jauh dari nilai-nilai kejujuran. Bahwa kemenangan Prabowo Gibran dipandang sebagai kontroversial, tidak terklarifikasi oleh putusan MK, rakyat khususnya kalangan akademisi meragukan integritas hakim MK yang semestinya terbebas dari intervensi kepentingan kekuasaan. Bahwa sesungguhnya sumber dari masalah bangsa ini adalah kepemimpinan Jokowi yang sangat buruk, membangun oligarki, bahkan kini dinasti. Jokowi layak dan telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan sesegera mungkin. Menanti hingga habis masa jabatan adalah keterlambatan yang membawa konsekuensi lebih buruk bagi rakyat, bangsa, dan negara. Bahwa akademisi merupakan bagian dari kekuatan moral bangsa, agen perubahan, serta benteng pertahanan dari perilaku dan kebijakan politik yang menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan. Saatnya akademisi bergerak lebih cepat dan masif. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, kami Forum Alumni Unpad yang tidak terkait dengan dukungan pasangan calon presiden atau wakil presiden manapun menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, perlu adanya konsensus atau kesepakatan bersama untuk melakukan pembenahan moral politik bangsa agar arah kiblat bangsa yang telah menyimpang ini dapat diluruskan kembali. Kedua, prihatin atas putusan MK yang mengabaikan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Baik pandangan para guru besar dari berbagai perguruan tinggi maupun amicus curiae berbagai pihak ternyata tidak mendapat perhatian, apalagi menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, pasangan Prabowo Gibran bukan pasangan bersih, sebagaimana yang terjadi pertimbangan MK, akan tetapi memiliki kecacatan etik, moral, bahkan hukum. Karenanya patut ada eksaminasi publik untuk legitimasi kepemimpinan bangsa dan negara. Keempat, mendorong DPR untuk menggunakan hak dan kewenangan yang dimilikinya, termasuk hak penyelidikan atau hak angket. Hal ini penting agar pemilu khususnya Pilpres dapat terjamin pelaksanaan asas kejujuran dan keadilan sebagaimana yang menjadi amanat konstitusi. Kelima, mendesak pemakzulan Jokowi segera, baik melalui proses inisiatif parlemen sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya, maupun desakan rakyat secara langsung untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya. Kedaulatan rakyat harus dipulihkan dan ditegakkan. Keenam,
mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, melakukan kontrol atas perilaku politik penyelenggara negara, serta memperkokoh kekuatan bersama berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pernyataan sikap Forum Alumni Unpad Benahi Moral Politik Bangsa ini disampaikan sebagai wujud dari tanggung jawab dan kontribusi alumni Unpad terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan menolong perjuangan hamba-hambanya dalam menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Bandung, April 2024. Saya ada yang ingin saya sampaikan dalam kapasitas bukan sebagai jurnalis formal, tapi sebagai jubir Timnas Amin. Jadi saya dalam beberapa hari lagi akan menjadi ex jubir Timnas Amin karena akan dibubarkan dalam beberapa hari ke depan. Tapi terlepas dari itu semua, saya yakin sekali, seyakin-yakinnya bahwa walaupun di sini tidak sama sekali tidak membicarakan tentang keberpihakan paslon parlemen ya, tapi saya kok merasa yakin mayoritas ada di 01 gitu. Jadi saya merasa ingin perlu bicara. Ada Indonesia harus unggul sedunia. Ya. Nah, ini yang terjadi diskusi yang sangat seru sekali. Ini membuat saya bahagia sekaligus iri komennya. Jadi ini saya kira sangat menarik, dan diskusi-diskusi ini tentu saya juga mau sampaikan hari Sabtu depan ke Pak Anies, karena Pak Anies perlu tahu gitu bahwa Pak Anies kan tahunya guru besar bicara, rektor bicara, ini bicara sering, tapi tidak tahu bagaimana dialektika yang terjadi di dalamnya sampai ada diskusi yang saya kira kita tidak dalam kapasitas juga untuk mengatur Pak Anies harus jadi ini, harus jadi gubernur. Jadi presiden Aceh. Saya ikut. Nah, cerita ini yang mau saya sampaikan ke Pak Anies. Sebentar, saya ingin jangan hanya cerita ini yang disampaikan, tapi tolong diberikan informasi sebetulnya sikap yang sebenarnya dari Anies terhadap keputusan MK, terhadap penetapan KPU, terhadap nanti pelantikan 20 Oktober itu gimana? Apa betul sudah selesai? Kalau ini sudah selesai, lalu selanjutnya Anies tuh mau apa? Begini terus terang, saya sebagai alumni Unpad yang ingin terus berjuang, kalau tahu Anies mau memimpin people power, yuk alumni Unpad, statement kita adalah people power. Kemarin saya sampaikan juga bahwa jangan dilupakan catatan-catatan yang dibuat oleh Majelis Hakim di MK. Majelis Hakim di MK ini memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan dan memberikan pengakuan adanya anomali-anomali di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Nah, saya rasa ini jangan dilupakan. Ini harus dijadikan bahan untuk koreksi. Kenapa kita kemarin memilih untuk membawa ke MK? Karena kita tidak ingin berbagai macam anomali dan penyimpangan itu melenggang begitu saja, tidak menjadi bahan untuk perbaikan. Dan ketika MK memutuskan, kami hormati. Tapi MK juga memberikan catatan-catatan. Jadi kemarin ketika di KPU, saya samain itu kepada teman-teman media. Kami hadir, tapi juga kami berharap pemerintah, DPR untuk mengambil catatan-catatan MK sebagai bahan perbaikan pemilu Pilpres kita ke depan. Dan spesifik yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran sesuai dengan catatan MK itu yang mana, Mas Anies? Saya rasa ada banyak ya yang terkait dengan pelaksanaan. Salah satu yang diusulkan adalah tentang undang-undang kepresidenan. Ada usulan tentang kebijakan bansos, ada usulan tentang kebijakan
pengelolaan aparatur negara sehingga netralitas itu benar-benar terjaga. Itu banyak item-itemnya. Nah, tinggal dilihat aja karena dokumennya itu lebih dari 1.000 halaman yang ditulis oleh Majelis Hakim MK. Dan saya rasa itu bahan-bahannya sangat kaya. Nah, kami memilih untuk mengikuti proses hingga akhir sambil juga mengatakan ini ada catatan yang harus diperbaiki ke depan supaya mutu pemilu kita menjadi lebih baik, demokrasi kita menjadi lebih baik. Karena begini, institusi demokrasi yang baik itu sama pentingnya dengan institusi ekonomi yang baik. Karena keduanya akan membuat proses pengambilan keputusan dan proses pensejahteraan itu berjalan dengan baik. Begitu banyak relawan, pendukung yang penuh dengan keikhlasan, penuh dengan suasana kerelawanan yang luar biasa. Dan itu topik pembicaraan kita di semua pertemuan. Jadi Pilpres kali ini kami menemukan dukungan-dukungan yang bukan karena imbalan. Kami tidak bisa bagi-bagi imbalan, memang tidak punya modalnya juga. Dan kami tidak mengerahkan aparatur negara, kita bukan bagian dari negara. Tapi masyarakat yang bergerak dengan penuh kesukarelawanan. Jadi kita disebutkan lebih dari 40 juta. 40 juta itu adalah orang-orang yang memang memiliki kepercayaan, keyakinan kepada apa yang digagas. Nah, itu adalah satu hasil yang kita syukuri. Kita syukuri. Dan kita ingin agar semua yang kemarin memberikan dukungan itu sadar bahwa ini kita jalankan dengan rasa hormat, dengan cara-cara yang baik, dan kita akhiri juga dengan cara yang terhormat. Jadi menengok kepada perjalanan kemarin itu semua bisa tegak kepalanya. Ini Mas Anies banyak juga yang bertanya, Mas Anies ketika melihat bandul politik ini begitu dinamis, perubahan-perubahan selalu terjadi, perkembangan politik begitu cepat, Mas Anies tuh jadi tertarik gak sih untuk ikut masuk ke partai politik? Kita lihat nanti. Belum memutuskan? Ya, belum dan kita lihat perkembangannya. Tapi saya selalu sampaikan bahwa tidak ada opsi yang ditutup. Tidak ada opsi yang ditutup.